selamat sore, selamat malam, Kak Januar dan teman-teman. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Jadi kami dari kelompok 4 PKL itu akan mepresentasikan lembar kerja kami berkaitan dengan analisa dampak iptek dalam kehidupan berbhinneka tunggal ika. Perkenalkan, anggota kelompok kami terdiri dari 10 anggota. Pertama saya adalah jumlah absen 2. Saya Abigail Cynthia, nomor absen 1. Saya Kristina Santoso, absen 7. Saya David Susanto, absen 8. Saya Jason, absen 17. Saya Livia Marcelita, nomor absen 22. Saya Maura Mabel, nomor absen 23. Saya Michelle Gabriela Puyung, absen 26. Saya Ruth Elizabeth, absen 28. Saya Felicia Giovanni, nomor absen 34. Baik, pada kemajuan teknologi pertama kita akan bahas tentang televisi. Sejarahnya yaitu di mana John Logie Baird ini menciptakan Nicodisc dan disc-scanningnya itu dikembangkan lagi pada 1884 oleh ilmuwan Paul Nico asal Jerman. Kemudian dikembangkan lagi oleh Baird dan pada 1923 Baird ini mencoba untuk mempelajari mesin untuk mentransmisi gambar dan suara. Ia berhasil, lalu seorang anak pun menjadi orang pertama yang gambarnya itu bisa ditangkap oleh televisi. Dan pada tahun 1927 Baird ini berhasil mengirim sinyal televisi dari London ke Glasgow dan dari London ke New York. Lalu John Baird ini tercatat sebagai penemu televisi pertama. Lalu apa sih dampak positif dari penemuan John Logie Baird ini? Yang pertama, mudah mendapatkan informasi seperti berita atau peristiwa hangat yang terjadi di dunia. Kedua, menambah ilmu pengetahuan bagi semua orang, baik di berbagai bidang. Ketiga, menambah kreativitas, baik untuk segala tingkatan umur. Dan keempat, sebagai sarana hiburan. Lalu, dampak negatifnya sendiri, yang pertama, ada kita itu lebih malas beraktivitas karena terlalu asik dengan tontonan. Kedua itu siaran televisi itu dapat memberikan konten yang tidak pantas, seperti konten kejahatan, kekerasan, dan juga bullying serta yang lainnya. Ketiga, pengaruh asing yang buruk dari negara lain itu dapat masuk ke negara kita, sehingga mempengaruhi masyarakat kita, bisa dari pandangannya ataupun dari persepsinya, dan yang lain-lain. Keempat, kita dapat meniru perbuatan dan perkataan yang kurang baik dari televisi tersebut. Bisa contohnya itu dari sinetron yang menayangkan adegan buruk seperti berkata kasar, lalu membentak, dan lain-lain. Lalu selanjutnya itu apa sih sikap selektif menanggapi kemajuan ini dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang positif. Kedua itu mengontrol diri supaya tidak berlebihan dalam menonton televisi dan menonton konten edukatif serta sesuai usia kita. Dan informasi ini diambil dari Siap News, Kompas.com, dan Beritangsel.com. Next. Kedua, yaitu smartphone. Sejarahnya itu pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper pada 3 April 1973. Teknologi yang digunakan itu masih bersifat first G atau 1G dan bersifat analog, serta dikenal dengan AMPS. Lalu generasi keduanya atau 2G muncul sekitar tahun 1990-an. Pada tahun tersebut, jaringan ini masih bersifat 2G tadi, dan kemudian berkembang menjadi 3G dan populer di seluruh dunia pada tahun 2000. Lalu disusul dengan generasi keempat atau 4G pada tahun 2010, dan yang paling update atau terbaru yaitu generasi 5G atau di beberapa negara ini sudah diimplementasikan pada tahun 2021 ini. Dampak positifnya dari smartphone sendiri, yang pertama, dapat berkomunikasi dengan jarak jauh dengan nyaman. Lalu kedua, memberikan kemudahan bagi kita untuk mengakses informasi, baik dari segala aspek yang kita butuhkan informasinya, serta lebih praktis dalam mengambil informasi tersebut hanya melalui handphone. Ketiga, sarana penghibur saat waktu senggang ketika kita merasa bosan. Sarana penghibur ini bisa melalui video, bisa melalui lagu, dan yang lain-lainnya. Lalu keempat, menambah teman secara online, karena kita tidak hanya bisa menambah teman secara real atau secara interaksi langsung, namun kita juga bisa menambah teman itu melalui handphone secara online ini. Lalu dampak negatifnya, yang pertama, kita akan lupa waktu akibat terlalu lama permainan handphone. Karena bermain handphone ini tidak akan membuat kita ingat waktu di mana kita terlalu senang dalam bermain handphone. Dan yang kedua adalah ketergantungan. Saat kita berkumpul, kita cenderung asik bermain handphone sehingga kita melupakan orang yang di sekitar kita. Ketiga itu munculnya cyberbullying atau bully secara online melalui ancaman bisa ataupun cemooh dan lain-lainnya. Lalu keempat, tidak sehat bagi kesehatan mata kita karena dengan adanya sinar dari handphone ini atau radiasi bagi mata yang tidak sehat. Selanjutnya, sikap selektif dalam kemajuan smartphone yaitu dengan mengontrol diri dan membatasi waktu dalam menggunakan handphone. Kedua, menghargai interaksi sosial antar sesama kita. Ketiga, menggunakan handphone dengan bijak tanpa kita itu malah jatuh pada konten-konten yang negatif. Diambil dari SMA 1 Ciawi Gebang, Suara Bojonegoro, dan Selular. Next. Yang ketiga yaitu kemajuan motor. Sejarahnya itu pada 1885, Gottlieb Daimler ini memasang sebuah mesin dengan pembakaran sempurna pada sebuah
kayunya sendiri. Dan beberapa model sepeda motor kemudian diperkenalkan di Jerman, Prancis, dan Inggris sebagai alat transportasi. Pada 1914, bentuk dasar motor modern ini mulai terbentuk. Dan pada Perang Dunia I, motor terbukti sebagai transportasi yang tangguh bagi militer Amerika dan Eropa, serta mampu mengurangi beban jalan dalam membawa beban peralatan maupun beban yang dibutuhkan ketika perang tersebut. Apa sih dampak positif dari kemajuan motor ini? Pertama, membantu atau mempermudah dan mempercepat segala bentuk pekerjaan kita yang berhubungan dengan jarak atau distance. Kedua, itu sebagai sarana transportasi. Ketiga, sebagai sarana penghasilan. Lalu dampak negatifnya, membuat manusia atau kita sendiri itu menjadi malas berjalan karena kita merasa akan lebih cepat dan juga tidak mengeluarkan tenaga banyak untuk menaiki sepeda motor ini dibandingkan jalan. Kedua, membludaknya kendaraan bermotor yang membuat lalu lintas itu menjadi macet dan menimbulkan lebih banyak kecelakaan tentunya. Ketiga, menimbulkan kemacetan di jam dan titik tertentu karena biasanya di jalan utama itu lebih banyak kendaraan. Lalu keempat, jumlah polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor ini lebih banyak, serta dengan jumlah yang banyak maka kondisi dari bumi ini akan semakin buruk, kondisi udaranya. Kelima, terbentuknya geng motor. Lalu keenam, pencurian motor. Dan ketujuh, aksi kebut-kebutan, rem mendadak seenaknya, ugal-ugalan, juga balap liar di jalanan. Hal ini jelas merugikan masyarakat dan juga diri mereka sendiri. Lalu sikap selektif dalam menghadapi kemajuan ini. Dengan pertama itu menghindari balapan liar atau ugal-ugalan di daerah jalan raya. Kedua, mematuhi aturan lalu lintas. Ketiga, tidak modifikasi motor secara berlebihan yang dapat merugikan masyarakat, seperti penggunaan lampu yang terlalu terang seperti warna putih itu mengganggu penglihatan pengguna jalan lain, dan juga suara dari motor yang dimodif sehingga membuat masyarakat itu risih atau tidak nyaman. Informasi ini diambil dari federaloil.co.id, kompasiana.com. Next. Yang keempat ada kamera. Sejarahnya yaitu ide awal kamera ini sudah ada sejak 400 sebelum Masehi. Dan pada abad ke-10, kamera pertama kali dibuat oleh Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Hatyam, yaitu kamera obskura atau lubang jarum. Pada 1827, Joseph ini mengembangkan fotografi pertama dengan kamera obskura. Dan pada tahun 1841, proses pengadilan gambar dengan kamera ini disempurnakan lagi oleh Henry Fox Talbot. Dan apa sih dampak positif dari kemajuan kamera? Yang pertama, dampak positifnya yaitu dapat belajar dan mengeksplorasi kegiatan memotret secara luas. Kedua, memotret suatu hal dan dapat dijadikan sebagai kenang-kenangan seperti pemandangan yang indah, kenangan bersejarah dengan teman kita maupun dengan orang tua. Ketiga, kita dapat membangun suatu usaha makanan ataupun usaha lainnya yang pasti memerlukan gambar yang menarik bagi konsumen. Keempat, dampak negatifnya yang pertama yaitu memotret sesuatu atau merekam kegiatan yang tidak baik atau bersifat negatif seperti kekerasan seksual, bully, dan lain-lainnya. Kedua, takut atas pandangan orang lain ini maksudnya apabila kita mengambil gambar yang tidak atau yang dapat merugikan orang lain atau bermaksud untuk menyindir, pasti ini akan membuat pandangan orang lain buruk atas kita maupun atas orang yang menyebarkan gambar kita. Lalu sikap selektifnya itu dengan menghindari penggunaan kamera untuk konten negatif, mengembangkan keahlian fotografi kita. Lalu ketiga, mendokumentasikan hal-hal positif seperti keindahan alam dan keindahan di sekitar kita. Dan informasi ini diambil dari kompas.com, unicom.ac.id, dan rri.co.id. Next. Yang kelima ada roket. Roket ini sejarahnya itu pada abad ke-13 pertama kali dibuat di Tiongkok dan digunakan sebagai mercon yang mampu melesat ke udara. Roket dijadikan sebagai sarana untuk membawa muatan perang maupun damai. Kedatangan bangsa barat, mercon ini dikembangkan menjadi roket melalui serangkaian penelitian sejak abad ke-13 hingga abad ke-18. Nama roket sendiri berasal dari Italia Rocketa atau sekring kecil yang diciptakan oleh artificier Italia Muratori pada 1379. Lalu, roket ini dampak positifnya. Pertama, dapat digunakan sebagai alat peluncur satelit, komunikasi, dan lain-lainnya. Kedua, roket atau misil dapat dijadikan sebagai alat pertahanan negara dan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian dalam IPA seperti bagaimana kecepatannya itu dapat kita rasakan atau kita manfaatkan untuk keperluan penelitian serta untuk masalah IPA lainnya. Lalu dampak negatifnya yaitu pembuatan roket atau misil ini dapat memancing terjadinya konflik antar negara. Dengan menggunakan roket sebagai senjata yang memiliki konflik, misalnya perang dingin, pasti akan memanfaatkan roket ini atau bisa menggunakan nuklir juga. Lalu kedua, pembuatan roket ini sering disalahgunakan untuk senjata pemusnah. Lalu sikap selektif dalam pemajuan teknologi roket bisa kita dengan menjadikan roket ini sebagai sarana pertahanan dan keamanan negara. Lalu sumber informasinya diambil dari Wikipedia dan juga Brainly. Next. Yang keenam, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau disebut dengan AI, itu sejarahnya dimulai pada zaman kuno dalam mitos tentang makhluk buatan yang diberkahi kecerdasan oleh pengrajin.
Dan pada 1940, benih-benih kecerdasan buatan ini ditanamkan oleh para filsuf klasik yang menggambarkan proses berpikir manusia, dan karya ini memuncak dalam penemuan komputer digital. Perangkat dan ide-ide ini menginspirasi para ilmuwan untuk membangun otak elektronik. Dan dampak positif dari AI ini sendiri adalah yang pertama, pada bidang industri, meningkatkan keamanan pegawai karena aktivitas-aktivitas yang berbahaya dapat digantikan oleh mesin, seperti contohnya itu penggunaan mesin pendeteksi suhu pembakaran tembaga, minyak bumi, dan lain-lain. Pada bidang kesehatan, penerapan AI sangat membantu tenaga medis untuk mendiagnosis suatu penyakit yang dialami oleh pasien melalui gejala-gejalanya. Bahkan dapat juga menyediakan jenis obat yang cocok untuk pasiennya. Lalu yang ketiga, pada bidang perbankan, AI ini dapat digunakan untuk mengontrol laju inflasi maupun deflasi dari keuangan suatu negara. Contohnya yaitu buatan mesin pendeteksi uang palsu dan yang lainnya. Keempat, AI ini dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dunia nyata seperti pencarian, optimasi, klasifikasi, peramalan, dan sebagainya. Lalu dampak negatifnya. Yang pertama, ada dengan mudah dilakukan transaksi di internet sehingga menyebabkan transaksi tersebut dilarang sebagai selundupan atau transaksi narkoba yang biasa kita kenal dengan suatu transaksi itu yang ilegal. Lalu kedua, pembobolan sebuah lembaga atau rekening perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang cukup besar. Ketiga, dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, ini menyebabkan banyaknya kasus penipuan dalam perdagangan online dengan mengatasnamakan atau memberikan email palsu serta rekening palsu. Lalu yang keempat, perlawanan membeli online untuk orang awam. Serta sikap selektifnya dalam kemajuan AI ini dengan menggunakan AI sesuai kebutuhan kita, menjadikan AI sebagai pendorong kreativitas, dan sumber informasinya kita dapatkan dari Wikipedia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok MAT PKN 11 IPS 1. Terima kasih dan semoga dapat menambah wawasan kalian.